Nah, setelah melihat apa yang terjadi nih dengan Boruto sendiri, baik Sarada maupun Sumire itu benar-benar menyadari apa yang terjadi karena mereka tak terkena realita omnipotence. Nah, Sarada bahkan membangkitkan Mangekyo Sharingannya nih di saat krusial seperti ini dan memberikan perintah pesan kepada ayahnya Sasuke, lindungi Boruto apapun yang terjadi. Sekarang ini mereka tuh berusaha kabur dari desa nih, dan baik Sumire maupun Sarada itu harusnya masih tutup mulut melihat kegaduhan dan manipulasi besar-besaran sekarang ini. Di samping itu, kisah ini langsung melompati masa 3-5 tahun time skipnya itu, yang artinya akan ada banyak pengembangan jalan cerita dan konflik yang kian memanas lagi. Tentu Sarada Sumire ada bersama Boruto. Bahkan tak sedikit dari para fans di luar sana membuat sebuah teori rasional tentang pembentukan tim baru yang dibersamai Boruto, Sarada, Sumire dan juga Sasuke. Di masa time skip nanti, Two Blue Vortex ini semuanya bisa saja terjadi. Nah, pertanyaan sekarang, apa hal yang mendasari dan kenapa teori ini relevan di masa time skip itu nanti? Nah, kita mulai bahas lebih detail dari sini. Ya nakama, Shinobi DRTV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas mengenai squad khusus yang digawangi Boruto, Sarada, Sumire, Sasuke di era time skip itu nanti. Ya, biar gak salah persepsi, silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah gini teman-teman, semenjak Sarada Sumire ini tahu jika mereka tuh tak terpengaruh realita teknik Eida, bahkan sampai omnipoten itu, dan juga pesan yang ditinggalkan Shikamaru sebelum ia termanipulasi pikirannya itu, Shikamaru berwasiat jika Eida itu membelot suatu hari nanti, kalian berdualah yang bisa membunuh Eida. Dan ya, ini semuanya relevan kan? Setelah itu nih, omnipoten itu bangkit dan hampir semua orang terkena manipulasi itu. Tetapi Sarada dan Sumire itu malah berkomunikasi saling memberitahu sinyal. Di sanalah Sarada akhirnya melihat kejadian paling aneh dalam hidupnya. Semua orang menganggap Kawaki adalah Boruto dan Boruto adalah Kawaki. Takdir dua pusaran Uzumaki itu benar-benar dipaksa berubah. Semuanya direnggut paksa dalam diri Boruto. Lalu di saat yang panik itu, Sarada membangkitkan Mangekyo Sharingannya nih sebagai pemecah kebuntuan. Jika di masa time skip itu nanti, Mangekyo-nya itu akan menjadi antitesis tersendiri dengan teknik Eida. Sesuatu yang sudah digambarkan dalam The Last Movie, Toneri, kubu yang memegang bendera matahari mungkin menunggu Sarada, dan kubu yang memegang bulan sabit adalah representasi dari Eida sendiri dan Otsutsuki. Lalu Boruto dan Sasuke akan dikabarkan berhasil kabur dari desa nih, dan ada informasi baru pula jika di luar sana mereka sudah ditunggu oleh seseorang selepas Zeno itu diaktifkan. Nah, ada teori yang cukup membuat kita ikut bereaksi di sini nih, perihal orang-orang yang tak terkena manipulasi omnipotence. Belum jelas siapa di antara semua orang itu, yang jelas hanya diketahui sekarang ini Sarada, Sumire, Boruto, Sasuke yang aman pada akhirnya, dan mereka akan melakukan strategi diam-diam di masa time skip itu nanti. Teori yang paling ramai sekarang ini adalah mereka semuanya itu akan membentuk sebuah tim khusus. Ada dua yang paling ramai dibahas sekarang ini, Akatsuki era baru dan tim Hebi Taka di era baru. Tentu para fans gak sembarangan karena melihat data di masa lalu dan keterkaitan mereka dengan Ryuchido dan para ular-ular tersebut. Nah, kita jelaskan lagi. Pertama, selainnya Akatsuki era baru dengan tujuan khusus. Teori ini ramai berkembang sekarang lantaran jaket yang dikenakan Sarada pada masa time skip nanti itu mengingatkan kita dengan para jaket milik Akatsuki. Namun tak sedikit dari kalangan fans menganggap bahwa jaket itu adalah milik Boruto yang ia kenakan. Meskipun kebenaran ini masih minim, tetapi jika mereka memang ditakdirkan membuat sebuah grup, ini akan sangat menarik lagi. Prosesnya seperti apa? Karena sebelum kepergian Boruto, Eida sendiri sempat menemuinya dan meminta maaf sebesar-besarnya nih, karena melakukan sesuatu yang ia tak sadar efeknya akan seperti itu. Eida berjanji tak akan melihat pergerakan Boruto sampai kembali ke desa nih, dan akan memberikan informasi kepada Sarada jika Boruto baik-baik saja dan akan terus berkembang. Nah, yang paling rasional adalah masa time skip ini adalah terjadi pelompatan waktu 3-5 tahun. Artinya setiap shinobi akan melakukan pelatihan panjang guna mengembangkan dirinya sendiri. Nah, mungkin peran Sarada dan Sumire pada nantinya itu adalah penjembatan untuk desa daun dan penyebaran informasi terbaru. Nah, kami belum tahu nih apakah baik Sarada dan Sumire itu malah akan meninggalkan desa, dan seperti ini akan tidak mungkin. Tetapi jika mereka membuat squad secara diam-diam nih, ini masih serasa memungkinkan untuk terjadi. Karena ketika mereka melakukan misi, mungkin Sarada dan Sumire itu telah diberikan titik koordinat di mana mereka harus berkumpul dan membuat sebuah strategi di masa depan.
Gambaran tentang Akatsuki akan menarik bagi mereka. Di masa lalu ideologi Akatsuki awal adalah untuk membawa kedamaian dan mengakhiri perang dunia ninja yang penuh akan konflik. Nah, misi dari tujuan Akatsuki sangat mulia kala itu sebenarnya. Namun seiring berjalannya waktu, tujuan mereka mulai melenceng karena ditunggangi dan kena pengaruh ambisi besar Tobi as Uchiha Obito. Nah, jika Boruto dan rekan yang tak terkait dengan omnipoten itu memutuskan membuat grup khusus secara diam-diam, ini akan sangat menarik lagi kan. Kedua referensi dari pengaruh Sasuke dan juga tim Hebitaka. Faktanya teman-teman, dalam misi kabur dari desa itu dan meninggalkan apa yang sudah diputuskan, Sasuke adalah ahlinya di sini. Pengalamannya sebagai ninja kriminal 5 negara besar kala itu dan juga ninja yang pernah kabur dari desa sendiri, kini dijavu kembali lagi demi menyelamatkan apa yang diyakini putrinya Sarada dari bangkitnya Magyu Sharingan itu. Bahkan Sasuke sempat mengatakan titahnya nih bahwa ia mempercayai putrinya dan siap melindungi Boruto apapun yang terjadi meski resikonya adalah dirinya sendiri. Nah, sesuai konteks pembahasan kita di video kali ini nih, ada sebuah teori pula bahwa Sasuke itu akan membentuk sebuah tim lagi guna membangkitkan kekuatan dalam menghadapi dunia shinobi yang mengancamnya bersama dengan muridnya itu. Sasuke tentu akan sangat memungkinkan berkomunikasi dengan putrinya Sarada dan banyak yang menganggap bahwa mereka akan diketuai Sasuke sendiri dalam rangka membuat skuad elit yang baru di era time skip nanti. Nah, meskipun ini hanya sebuah asumsi, tapi memang rasional. Catatan ini masuk akal karena Sasuke sudah 2 kali membuat tim khusus yang bernama Hebi dan juga Taka. Masih ingat nggak? Tim Hebi sendiri dulunya itu dibentuk untuk menemukan dan membunuh Uchiha Itachi, kakak yang membantai keluarganya. Dalam tim ini Sasuke dibersamai dengan partner yang bisa diandalkan, Suigetsu dan Jugo. Mereka akan setia membantu Sasuke dan juga dengan seorang wanita Uzumaki yang bisa nih untuk diandalkan dalam menyokong mereka, Uzumaki Karin. Setelah berhasil menemukan Itachi dan menangkap kebenaran di balik pembunuhan keluarganya itu, Sasuke itu mulai menyadari bahwa ambisinya yang hanya berpusat pada dendam tak akan mengubah apapun. Ia mengalami perubahan dalam tujuan dan tekadnya lagi. Setelah itulah ia merubah tim Hebi menjadi tim Taka. Perubahan nama itu bertujuan untuk menghancurkan desa Konoha sendiri karena ia percaya bahwa desa tersebut adalah akar dari segala penderitaan yang dialami kakaknya. Karin, Jugo, Suigetsu masih tetap bersamanya dalam mencapai tujuannya itu. Mereka melakukan pertempuran melawan Danzo dari Konoha dan juga sempat menjadi Akatsuki sebentar. Setelah misinya mereka berubah menangkap Hachibi dari Kumogakure. Artinya teman-teman, Sasuke itu memang sudah terlatih membentuk skuad khusus yang menjadi penggerak utama dalam setiap misi-misinya. Teori ini relevan kan dengan masa time skip itu nanti. Jika memang Sasuke ditakdirkan membuat tim baru lagi guna mengarungi jalan shinobi baru yang terjal itu, dengan kekuatan seperti ini nih, kami rasa cukup untuk Sasuke untuk melindungi Boruto. Dan yang paling rasional, ia akan membuat tim baru guna memperkuat mereka. Nah, Sarada dan Sumire adalah orang yang digadang-gadang akan siap mengikuti keduanya nih, apalagi untuk memberikan informasi terbaru tentang desa. Tapi ingat juga lah teman-teman, ini masih memungkinkan yang lain. Karena selama ini ada di antara mereka para shinobi yang dianggap tak terkena dari efek omnipotence karena kespesialan mereka. Pertama adalah Kashin Koji. Nah, pria ini dianggap orang yang sudah menunggu mereka di luar setelah insiden omnipotence. Ada alasan kenapa Koji juga masih hidup dan lolos dari Ishiki kala itu. Ya karena perannya akan berguna untuk era time skip sendiri. Kashin Koji akan sangat berpengaruh jika ia bertemu lagi dengan Boruto, entah untuk sesuatu yang besar maupun senjutsu energi alam. Sementara itu masih ada skuad Orochimaru juga kan. Itu cukup masih ada kemungkinan mereka itu juga tak terkena manipulasi dari omnipotence. Entah apa yang akan dilakukan Orochimaru ketika omnipotence itu bangkit, tetapi orang ini cepat sekali membaca keadaan dan mengetahui informasi baru berkembang. Nah, ada kemungkinan jika ia dan kelompoknya itu tak terkena manipulasi omnipotence, ada kemungkinan generasi ini akan ada skuad berisikan para ninja-ninja elit generasi lama yang bersatu dalam misi besar membantu Boruto Sasuke sendiri. Bayangkan jika nama-nama ini benar-benar bergabung: Orochimaru, Jugo, Suigetsu, Karin, Sasuke, Boruto, Sarada, Sumire, dan Kashin Koji. Bukankah itu sebuah gebrakan yang menarik di era time skip itu nanti? Meskipun kebenarannya juga belum 100% valid. Lagian sudah sering kali Sasuke itu meminta tolong kepada Orochimaru sendiri kan untuk memecahkan masalah-masalah yang sangat rumit. Alur Ketsuryugan di era Boruto adalah salah satu validasinya. Dan kini bagaimana nih? Apakah akan terjadi dejavu lagi ia meminta tolong kepada mantan gurunya itu? Nah, ini menarik memang untuk dinantikan lebih lanjut lagi. Yang jelas, era time skip Boruto 2 Blue Vortex akan benar-benar terasa berbeda jika teori dari para fans akan menjadi kenyataan. Pembentukan skuad khusus demi misi khusus pula. That will be interesting. Gimana menurut kalian?
So itulah tadi pembahasan kita mengenai squad khusus yang baru-baru ini rame nih teorinya, yang akan dibersamai Sasuke, Boruto, Sarada, Sumire di era TMC itu nanti. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.